Oke, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Oke, baik. Terima kasih untuk konfirmasinya. Oke, saya mulai share screen dulu ya. Oke, baik. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Nah, mungkin pada bingung ya, kenapa sih kita mengucapkan selamat pagi? Padahal ini udah malam, rekan-rekan. Nah, jadi memang ini agar kalau misalnya kebiasaan kita di HDI adalah mengucapkan selamat pagi. Jadi biar kita tuh selalu semangat seperti di pagi hari ya rekan-rekan ya. Karena kalau misalnya kita ucapkan selamat siang ya kan udah tanda-tanda mau tidur, selamat malam udah tinggal tidur seperti itu. Jadi kita mengucapkan yang namanya selamat pagi. Oke, sebentar nggak ada suara ya. Halo? Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah Jelas. jelas. Sudah jelas ya? Oke, berarti Jelas, artinya jelas. kalau tidak terdengar itu berarti masalah koneksi ya. Oke, rekan-rekan. Nah, ini saya mulai aja, langsung masuk. Sebelumnya saya cerita dulu nih. Sebelumnya saya pernah bekerja di sebuah, bisa dibilang cleaning service lah rekan-rekan. Jadi cleaning service, kalau mungkin bahasa kerennya sekarang adalah housekeeping ya. Kalau dulu saya nggak tahu. Jadi saya begitu lulus, background saya sekolah adalah teknik mesin rekan-rekan. Jadi saya hanya tahu mesin-mesin, seperti itu. Nah, lalu sekarang saya mencoba untuk pekerjaan dengan hal-hal yang lain. Dan ternyata bisa, gitu rekan-rekan. Nah, pekerjaan terakhir saya, mungkin kalau misalnya bagi rekan-rekan yang sudah tahu saya ya, nah saya pernah bekerja di sebuah travel ya, travel yang cukup besar dan juga masuk top 10 di Indonesia ya. Nah, dan sekarang saya mulai full time di HDI, seperti itu. Sebentar, saya harus wilayah yang saat jauh tidak mute menutup dulu. kemungkinan dalam waktu yang tidak lama lagi juga kita akan ikut. Oke, baik. Nah, jadi background saya itu ya, jadi dari teknik mesin, lalu saya pernah bekerja di sebuah travel juga, pernah sebagai cleaning service juga, dan sekarang saya berkecimpung di dunia kesehatan, seperti itu. Nah, sekarang saya langsung masuk aja ke bisnisnya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan, inilah perusahaan kita, ya, namanya PT Harmoni Dynamic Indonesia. Nah, lokasinya adalah di Menteng ya, Jalan Probolinggo nomor 18. Nah, kalau rekan-rekan pernah lewat atau pernah lihat lah ya sekilas seperti itu ya. Nah, ini adalah gedungnya kita. Nah, ini ada 9 lantai. Nah, kalau misalnya rekan-rekan lewat, mungkin boleh ya mampir, lihat-lihat gitu ya. Nah, di sini ada banyak sekali fasilitas untuk kita pakai training ya. Ini free bagi member HDI ya. Jadi tidak dipungut biaya. Jadi kalau misalnya rekan-rekan memang punya calon member baru atau rekan kerja baru, bisa diundang ke sini. Nah, kita bisa ketemuan di sini untuk bersama-sama mendiskusikan tentang bisnis maupun yang lain-lain seperti itu ya. Nah, kemudian ini adalah produk-produk kita yang telah didistribusikan sejak tahun 94 sampai dengan saat ini. Jadi udah berapa tahun tuh ya? Udah cukup lama banget. Nah, kemudian yang pengen saya mention nih. Nah, ini kan di tengah-tengah ibu kota nih, rekan-rekan. Nah, nggak banyak loh perusahaan network marketing yang mempunyai gedung sendiri dan tengah-tengah ibu kota. Jadi artinya perusahaannya sendiri yang tadi udah dari tahun 94 dan yang kedua adalah ini bisa dipercaya karena mempunyai gedung sendiri. Seperti itu. Nah, kemudian, pusat kita ada di Phoenix, Arizona, Amerika Serikat. Lalu masuk ke Asia tahun 86. Masuk ke Singapura, Malaysia, Filipina, Hong Kong. Lalu masuk ke Indonesia tahun 94. Nah, kalau rekan-rekan lihat di sini, ini adalah kantor persebaran stokis HDI di seluruh Indonesia. Totalnya kurang lebih ada 160 kantor cabang stokis ya, rekan-rekan ya.
Nah, kalau misalnya yang kuning-kuning ini, kalau yang tanda bintang ini adalah kantor pusat kita yang tadi di Menteng ya. Nah, ini enak banget dengan menggunakan sistem HDI yang bernama HDI Store ya. Kita hanya sistemnya dropship aja. Jadi kalau misalnya nih kita punya rekanan, let's say di Kalimantan gitu ya. Kitanya di Jakarta, sayanya di Jakarta ya. Nah, ini gampang banget ya. Kita tinggal order aja melalui sistemnya HDI ya, HDI Store. Lalu yang kirim dari Kalimantan. Kita nggak perlu capek-capek untuk packing barang seperti itu ya. Itu kan ribet ya, nganterin lagi ke JNE atau yang lain-lain seperti itu kan. Nah, gampang banget. Jadi yang ngurus adalah stokis Kalimantan. Begitu juga dengan kota-kota lain. Ya, karena kita sudah tersebar di seluruh Indonesia ya, seperti itu. Jadi memudahkan kita untuk mendistribusikan produk-produk kesehatan. Seperti itu, utamanya produk HDI. Nah, kemudian seperti yang kita ketahui, madu itu kan udah lama banget ya dikonsumsi ya. Dan memang udah dikenal sejak dulu itu bagus buat kesehatan. Terbuktinya dari mana sih bagus untuk kesehatan? Ya ini nih terbuktinya nih. Dari 5 agama dan 4 kitab di Indonesia. Di Alkitab dikatakan di Amsal 24 ayat 13 ya. Anakku makanlah madu sebab itu baik dan tetesan madu manis untuk langit-langit mulutmu. Seperti itu. Begitu juga di Al-Quran, Tripitaka dan juga Weda ya rekan-rekan ya. Jadi artinya memang madu ini ya bukan baru tapi udah lama banget. Dan ini adalah produk alami yang bagus untuk kita konsumsi, untuk kesehatan kita setiap kita ya, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah, nah, mungkin rekan-rekan bisa lihat di sini, ini adalah buku MIMS kita. Produk HDI adalah satu-satunya produk yang masuk ke dalam buku MIMS. Nah, kalau misalnya produk yang lain, saya rasa belum pernah ada ya, saya belum pernah dengar. Jadi ini adalah buku rekomendasi para dokter atau apoteker untuk merekomendasikan suplemen atau obat kepada pasien. Artinya apa? Produk HD ini udah aman dan legal untuk di-share di rumah sakit, diberikan dari rumah sakit maupun klinik, seperti itu. Lalu udah ada ISO juga, artinya mutu dan kualitasnya juga sudah terjamin. Lalu kemudian ada Badan POM, ya, ada Badan POM-nya juga sertifikat halal di 3 negara ya, mulai dari Indonesia, kemudian New Zealand, dan juga Amerika. FDA approve ya. Nah, kemudian ada MUI juga di Indonesia ya. Nah, untuk network marketing yang benar adalah, kan banyak nih network marketing di luaran sana ya. Nah, untuk network marketing yang benar adalah tergabung di dalam APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Ya, kalau kayak saya dulu travel tergabung di Asita atau IATA sebelumnya ya. Nah, kalau ini HD Mouth Quality ini adalah mewakili sertifikat kita di Indonesia maupun di luar negeri ya. Jadi kita ada sertifikat juga di luar negeri. Nah, kemudian Sisi Pollen Co. Kenapa sih kita harus mengkonsumsi, kan ada banyak nih produk nggak Royal Jelly nggak hanya HDI doang loh. Kemudian madu, kemudian yang lain-lain di propolis nggak hanya Royal Jelly aja. Lalu kenapa sih harus mengkonsumsi produk-produknya HDI? Karena ini kantor pusat kita, Sisi Pollen Co, pelopor bidang produksi produk perlebahan berkualitas di seluruh dunia. Nah, ini udah lama banget, udah tua banget. Umurnya itu udah hampir 70 tahun. Seperti itu. Artinya, secara kualitas, itu udah teruji. Jadinya makanya sangat bermanfaat buat orang banyak. Nah, kemudian ini juga dikonsumsi oleh 3 generasi presiden. Nah, sebenarnya ya rekan-rekan ya, kita bukannya mau menongolkan presidennya sih sebenarnya gitu loh. Tapi kita mau mengatakan bahwa yang namanya udah dikonsumsi presiden ya, dari Ronald Reagan, George Bush, dan juga Bill Clinton, artinya udah melewati yang namanya uji klinis, udah melewati yang namanya protokol kesehatan, seperti itu. Ini menandakan produk kita ini aman dan bermanfaat. 2 itu, aman dan bermanfaat ya rekan-rekan. Lalu selanjutnya adalah sebagai makanan pendamping atlet di 3 negara, ya, di Indonesia, Malaysia, dan juga Filipina.
ini juga menandakan bahwa produk kita ini sangat aman ya, tidak mengandung doping atau efek samping ya rekan-rekan ya. Jadi kalau misalnya nih atlet tiba-tiba udah lagi tanding terus kehabisan produk, lalu mereka jadi kecanduan, itu enggak ya. Seperti itu ya, tidak ada efek samping karena ini bahan dasarnya alami. Seperti itu. Lalu kemudian, nah rekan-rekan, tadi kan kita berbicara mengenai company profile-nya HDI ya, secara keseluruhan dari awal sampai pertengahan sebelum kita masuk produk. Nah, sekarang kita masuk produknya nih. Nah, ini adalah produk utama kita nih rekan-rekan nih. Kalau rekan-rekan lihat di sini, kita ada disebut dengan dynamic trio ya rekan-rekan ya. Dynamic trio. Yang pertama adalah Bipollen. Bipollen ini terbagi menjadi dua ya, polienergi 520 untuk dewasa dan honey bipollen untuk anak-anak ya. Nah, apa sih istimewanya bipollen ya? Jadi bipollen ini istimewanya adalah dipilih langsung oleh lebah. Tapi kalau misalnya manusia yang pilih kan pasti nggak tahu nih mana yang mateng dan mana yang belum. Nah, kalau bipollennya HDI itu dipilih langsung oleh lebah. Lalu selanjutnya adalah sudah melalui proses double fracture. Artinya apa? Ini gampang dicerna, tidak membuat alergi seperti itu. Kalau misalnya mungkin kita kayak makan kuaci ya, kayak dikupas seperti itu. Nah, baru kita makan bagian dalamnya. Nah, sehingga gampang dicerna seperti itu ya kalau untuk double fracture. Lalu kemudian, nah ini yang luar biasa nih rekan-rekan ya. Ini terlengkap kedua setelah ASI. Jadi yang pertama tetap ASI ya, nutrisi terlengkapnya. Yang kedua adalah ASI. Karena kita nggak mungkin mengkonsumsi ASI seumur hidup kita. Kita udah besar kan nggak mungkin konsumsi ASI. Dan ASI pun rata-rata ya bertahannya adalah 3 tahun ya rata-rata. Nah setelah itu apa? Nah ini kita harus mengkonsumsi produk pengganti yang berbahan dasar alami, yaitu bipollen. Nah, ini bipollennya HDI ini sangat cocok sekali dan sudah banyak yang merasakan manfaatnya. Nah, untuk polienergi 520, nah ini bagus banget ya. Ini untuk dewasa. Fungsinya yang pertama adalah untuk kalau misalnya ibu hamil, dia memperkuat janin. Lalu kemudian kalau misalnya ibu menyusui, dia menambah nutrisi pada ASI. Lalu menambah darah juga, menambah daya tahan tubuh kita dan juga stamina kita jadi lebih fit ya, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita mau ke kantor, nah ini bisa banget nih mengkonsumsi ini nih. Nah, kemudian honey bee pollen. Nah, ini honey bee pollen kita rasanya vanilla ya. Ini tablet kunyah. Ini bagus banget ya. Kalau misalnya anak masih kecil dan belum bisa kunyah, nggak apa-apa. Dihancurkan aja, ditumbuk-tumbuk dan dicampur dengan madu ya. Nah, honey bee pollen kita ini ya fungsi utamanya adalah sebagai nutrisi ya pada anak ya, menambah nutrisi pada anak dan juga menormalkan nafsu makan. Jadi bukan menambah nafsu makan ya, menormalkan. Jadi yang jarang makan, yang tidak mau makan, tidak suka makan, nah ini bisa dinormalkan. Yang makannya kelebihan bisa dinormalkan seperti itu. Lalu membantu memperlancar peredaran darah ke otak sehingga anak-anak yang mengkonsumsi ini ya di sekolah banyak yang melaporkan, wah mereka jadi lebih cepat nangkep ya, seperti itu. Jadi lebih cepat pinter. Nah, ini karena honey bee pollen. Lalu yang selanjutnya adalah kita ada bee propolis ya rekan-rekan ya. Nah, ini bee propolis bagus banget ya. Ini dari sebagai antibiotik alami ya. Jadi dari air liurnya si lebah ya, seperti itu ya, dan juga kelenjarnya ya. Nah, ini bagus banget ya. Untuk sebagai antibiotik alami, antivirus, anti jamur, anti peradangan. Nah, kalau misalnya kita konsumsi dalam jangka yang panjang, ini bagus banget untuk mencegah keganasan kanker. Untuk di propolis ini rekan-rekan. Nah, kemudian royal jelly. Kalau royal jelly ini adalah disebut dengan susu lebah. Ini dari kelenjar hipoparizel, ya si kepala lebah ya. Nah, ini fungsinya apa sih? Fungsinya adalah untuk meregenerasi sel. Jadi kalau misalnya kita mengalami, katakanlah kita rekan-rekan kita atau teman-teman kita ada yang mengalami misalnya katakanlah penyakit di dalam maupun penyakit di luar, nah ini bisa membantu untuk mempercepat penyembuhan seperti itu. Lalu kemudian yang selanjutnya adalah kalau misalnya punya masalah dengan Alzheimer, migrain, sakit kepala, nah ini royal jelly bagus banget ya. Nah ini biasa kita mengkonsumsinya, sarankannya adalah sebelum tidur ya, sebelum tidur agar lebih maksimal seperti itu. Jadi kita bangun pagi lebih seger. Lalu kemudian kalau misalnya buat Mas Sutri,
yang sudah lama menikah namun belum dikaruniai anak nih. Nah, atau misalnya masalah infertilitas ya. Nah, ini bisa banget konsumsi royal jelly ya. Nah, ini membantu memberikan kesuburan sehingga bisa punya anak seperti itu. Lalu kemudian sebagai anti aging juga ya. Ini bagus banget untuk royal jelly ini. Nah, kalau misalnya pengen terlihat lebih awet muda, nah ini harus konsumsi royal jelly ya rekan-rekannya. Nah, kalau 3 ini disebut dengan dynamic trio rekan-rekan. Nah, kemudian tambah satu lagi nih. Ini namanya 4 star. Ini 4 bintangnya kita ya, 4 star. Nah, Clover Honey-nya HDI, apa sih yang istimewa dibandingkan yang lain rekan-rekan? Yang pertama adalah dia kandungan airnya rendah banget. Itu dia 17,1 sampai 2%. Nah, sehingga madunya kita ini tidak gampang yang namanya terfermentasi atau mengandung alkohol seperti itu. Kalau mengandung alkohol, itu madunya udah nggak bagus ya, rekan-rekan ya. Itu bisa memberikan efek yang tidak bagus pada anak-anak seperti itu. Nah, madu kita ini kandungan air rendah. Kalau menurut WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia, itu madu yang bagus adalah kandungan air di bawah 20%. Nah, madu Clover Honey ini lebih bagus. Lalu yang selanjutnya adalah ini juga bagus banget untuk kalau misalnya nih, untuk bagi para penderita diabetes ya, penderita diabetes. Nah, ini sangat direkomendasikan juga ya. Bisa dicampur dengan air. Nah, ini dia glukosanya itu adalah 30%. Nah, ini dari nektar bunga klaver ya, bukan dari gula-gula yang biasa kita konsumsi. Jadi ini madunya HDI tidak ada penambahan apapun, gula, pengawet, atau pewarna seperti itu. Jadi pure madu alami. Nah, kita manisnya dari nektar bunga klaver. Nah, ini sekitar 30% glukosanya. Fruktosanya, gula buahnya itu hampir 40%. Nah, ini menandakan bahwa memang wah madu kita sangat bagus sekali untuk dikonsumsi untuk penderita diabetes. Nah, juga sebagai sumber pengganti gula alami ya, berguna untuk memulihkan energi dan menjaga diet yang seimbang. Nah, ini adalah Clover Honey kita. Nah, fungsinya adalah banyak ya. Nah, yang pertama adalah kalau misalnya anak batuk pilek ya, ini bisa konsumsi ini. Panas juga bisa konsumsi ini. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah kalau misalnya masalah pencernaan ya atau MAH. Nah, ini bisa konsumsi Clover Honey ini. Nah, ini sangat terbantu sekali ya. Banyak yang sangat terbantu sekali dengan mengkonsumsi Clover Honey ini. Nah, anak-anak para orang tua dan anak-anak juga menyampaikan seperti itu ya. Jadi ada testimoninya juga nih terhadap Clover Honey nih banyak banget ya. Nah, ini adalah produk kita disebut dengan 4 star. Lalu produk kita yang selanjutnya adalah nah, ini produk kita nih. Ada Kids Tree ya. Nah, kalau Kids Tree ini sebenarnya tidak berbeda jauh dengan yang tadi ya, honey bee pollen. Cuma yang membedakan adalah dia ada kandungan bee pollen, royal jelly, sama bee propolis. Nah, kemudian plus vitamin C, rasa jeruk, itu yang membedakan. Fungsinya untuk daya tahan tubuh juga. Nah, ini untuk Dynamic Tree. Dynamic Tree ini adalah untuk remaja ya, karena kalau misalnya remaja itu kan males banget untuk mengkonsumsi banyak suplemen kesehatan ya. Mereka, waduh males dah, disuruh orang tuanya, kamu konsumsi ini, aduh nggak usah males gitu kan seperti itu. Nah, ini kita simple aja, kasih satu aja Dynamic Tree. Nah, ini udah ada kandungan bee pollen, royal jelly, sama bee propolis ya di dalamnya ya. Nah, kemudian ini Dynamic Trio enzim mineral, lebih spesifik ya rekan-rekan ya. Nah, kalau enzim mineral ini untuk MAH atau GERD. Kemudian glukosamin ini untuk persendian atau osteoartritis ya, untuk mereka-mereka yang punya masalah tersebut ya. Nah, kemudian produk kita yang selanjutnya adalah Bibotanik. Nah, kalau tadi tentang perlebahan ya, pengobatan dari dalam ya. Nah, ini kita ada self care-nya nih. Nah, ini semuanya berbahan dasar alami ya, ada kandungan propolis semua nih. Nah, ini yang pertama adalah Bipropolis facial wash-nya kita, fungsinya untuk mereka-mereka yang bermasalah dengan jerawat. Nah, ini bagus banget untuk dikonsumsi ya, sebagai antimikroba juga. Ini untuk cuci muka. Lalu untuk mereka-mereka yang bermasalah, katakanlah ya, kalau misalnya kita di rumah, ini sebenarnya wajib banget ya. Ini P3K-nya kita ya. Nah, ini aloe propolis cream, disebut dengan APC kalau singkatannya ya. Nah, ini untuk luka bakar, luka iris, bahkan luka gangren pun bisa ya, rekan-rekan ya. Ini bagus banget, luka ke iris pisau ya. Nah, atau kena air panas, nah ini bisa langsung dioleskan. Nah, ini langsung membantu ya prosesnya ya. Jadi lebih cepat membaik gitu karena mengandung berbahan dasar alami.
Nah, kemudian kita ada propolis toothpaste juga nih. Nah, ini bagus banget ya. Fungsinya juga sebagai kalau misalnya kita punya plak-plak atau gusi gampang berdarah, ya, kita bisa mengkonsumsi Bee Botanic Propolis Toothpaste ini. Karena di dalamnya kandungannya ada propolis, kemudian peppermint dan juga ekstrak green tea-nya ya untuk menyegarkan mulut seperti itu. Nah, kemudian kita ada propolis mouthwash juga untuk cuci mulut kita ya. Nah, ini bagus juga ada kandungan propolisnya. Dan ini ada propolis hand body lotion. Nah, ini ada kandungan propolis dan juga ekstrak green tea-nya. Nah, ini kalau misalnya kita sering keluar-keluar atau misalnya kita meeting seperti ini nih kan, sering kena sinar-sinar seperti itu atau di luar kena matahari seperti itu. Nah, ini kita bisa memakai propolis hand body lotion ini. Karena ini enak banget, sekali kita pakai ini langsung menyerap. Ini tidak lengket ya, seperti hand body lotion yang lain ya, seperti itu ya. Ini bagus banget. Nah, lalu kemudian kita ada Bee Botanic shampoo dan juga serum ya. Nah, ini untuk mereka-mereka yang bermasalah dengan botak ya, susah pertumbuhan rambutnya ya, susah tumbuh rambut karena nutrisinya tidak maksimal seperti itu. Nah, ini bisa dibantu oleh Bee Botanic shampoo dan juga serumnya seperti itu. Atau yang mengalami BCA ya, misalnya botak cuma atas seperti itu, tapi masih ada rambut-rambut lah ya, seperti itu. Nah, ini bisa dibantu oleh shampoo-nya HDI, seperti itu. Nah, kemudian selain daripada self care, kita ada juga nih Biskin Series. Nah, kalau untuk Biskin Series ini, nah ini kita komplit banget ya sebenarnya ini buat rekan-rekan atau kebanyakan orang yang pengen fokus sama kecantikan, yang pengen nih tampil maksimal seperti itu. Nah, cuma pengen cari kan yang berbahan dasar alami yang mana sih rekan-rekan seperti itu. Nah, ini semuanya berbahan dasar alami ya rekan-rekan ya. Ada kandungan Forestar-nya ya, ada bee pollen, royal jelly, bee propolis sama madunya seperti itu. Jadi bagus banget untuk kita konsumsi dan juga bagus untuk ibu hamil ya seperti itu ya, sangat direkomendasikan sekali. Nah, kita juga mengandung yang namanya 6-4 antioksidan. Kalau misalnya yang lain mungkin hanya 2 antioksidan, nah kalau kita ada 6 nih antioksidan. Sehingga lengkap banget ya, ada sayur-sayurannya juga seperti itu selain daripada kombinasi madu ya. Nah, untuk produk kita yang pertama ini, paket ini adalah kita ada W-line ya. Kalau W-line ini untuk kulit normal ke kering. Kalau V-line untuk kulit normal berminyak. Jadi kalau kayak T-zone di sini ya, seperti itu ya. Nah, ini bagus banget. Nah, kemudian kita ada bedak tabur juga. Nah, bedak tabur ini juga bagus banget ya. Bisa dikonsumsi oleh ibu hamil dan juga ibu menyusui. Nah, ini juga ada berbahan dasar dia royal jelly dan madunya di dalam sini ya. Nah, ini aman juga untuk kita konsumsi. Lalu kemudian anti acne, ini fungsinya untuk jerawat. Lalu eye care, nah ini untuk mata pandai. Jadi mata sini nih kurang tidur ya mungkin ya karena item-item di sini ya. Nah, ini bisa dikonsumsi menggunakan eye care ya. Nah, kemudian kita ada SS cream juga. Ini bagus banget ya, bisa untuk biskin sebagai foundation juga, alas bedak juga. Lalu kemudian ini yang luar biasa adalah dia ada 50 plus plus PA plus plus itu ya. Nah, ini tahannya ini bisa 8 sampai 12 jam ya. Luar biasa sekali. Nah, kemudian selain daripada Biskin Series, kita ada juga nih produk yang lain nih rekan-rekan. Nah, ini adalah produk kita rekan-rekan yang kalau bisa dibilang ini sangat booming banget saat ini ya. Nah, ini awalnya produk ini diciptakan untuk DBD rekan-rekan, untuk HIV dan AIDS dan juga macam-macam infeksi ya rekan-rekan ya. Nah, jadi memang mereka-mereka yang mengalami masalah DBD yang biasanya di rumah sakit 2 sampai 3 minggu, nah ini bisa lebih cepat untuk pemulihannya. Karena ini fungsinya untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Dan produknya kita ini juga udah masuk ke ya Kementerian Kesehatan, Rumah Sakit Gatot Subroto, Persahabatan dan juga berbagai macam rumah sakit di daerah lainnya ya. Jadi udah bagus banget di Wisma Atlet juga udah banyak yang pakai ini seperti itu. Dan bahkan kemarin banyak banget nih ya kan karena Covid lagi naik nih. Nah, ini banyak banget yang mencari karena ini apa? Kandungan antioksidan ini sangat tinggi sampai 21.000 sehingga penyerapannya ini sangat maksimal sebagai imunomodulator ya, meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah, ini Propolis yang merah ya. Kalau ini apa sih bedanya sama ini? Kalau Propolis Plus ini, nah ini ada kandungan lince, sintake, dan maitake. Nah,
ini bagus banget juga untuk mereka-mereka yang mengalami masalah penyakit, misalnya penyakit-penyakit degeneratif ya, seperti tumor atau kanker. Nah, kemudian kemoterapi seperti itu. Nah, ini juga boleh dikonsumsi ya. Cuma kalau misalnya untuk ibu hamil memang tidak disarankan. Lebih baik dikonsultasikan dulu ke dokter seperti itu ya. Karena dokter punya pendapat sendiri seperti itu tentang kalau misalnya penyakit yang dialami oleh ibu hamil seperti itu. Jadi tidak direkomendasikan untuk ibu hamil dan memang belum ada penelitiannya bahwa kandungan 3 jamur ini baik untuk ibu hamil ya rekan-rekan ya. Nah, kalau ini Biskin BB Cream. Nah, kalau misalnya ini tampilannya lebih glowing, dia ada kandungan royal jelly-nya juga dan madunya juga ya rekan-rekan ya. Nah, bedanya ini SPF-nya lebih rendah aja, 37++ ya. Kalau yang tadi 50++ seperti itu. Nah, ini lebih glowing, kalau yang tadi hasilnya matte ya. Nah, istri saya ini sering banget konsumsi ini nih. Nah, kemudian kalau yang ini Bi Ultra. Nah, ini Bi Ultra bagus banget, sangat direkomendasikan untuk pasutri yang sudah menikah ya, yang sudah menikah. Jadi kalau yang belum menikah jangan ya. Nah, untuk mereka-mereka yang sudah menikah, nah ini bagus banget. Nah, ini ada kandungan di pollen, royal jelly sama bipropolis. Lalu ada Avena sativa juga, ada ashwagandha juga ya. Seperti itu ya untuk meningkatkan hasratnya ya, seperti itu ya. Ini bagus banget. Nah, ini memang bisa dibilang bukan obat kuat ya sebenarnya ya. Jadi ini untuk meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh kita. Fungsinya untuk hormon bagi pria ya, seperti itu ya. Jadi ini prosesnya itu tidak cepat ya. Kalau misalnya kita bandingkan seperti yang di internet-internet itu berbeda sekali ya. Karena kita bahan dasarnya alami, jadi semua produk-produk kita ini termasuk Bi Ultra itu membutuhkan yang namanya proses. Asal kita mengkonsumsi secara berkala dan mengikuti anjuran, pasti akan ada hasilnya seperti itu. Jadi bukan langsung tiba-tiba berubah seperti itu, langsung ada efeknya, tidak ya. Nah, kemudian kita Trimi. Ini ada Trimi juga, ada produk kita yang lain namanya Trimi. Trimi 2 ini sangat bagus sekali ya untuk membantu diet ya, seperti itu ya. Nah, ini fungsi utamanya adalah untuk mengikat lemak di makanan ya, rekan-rekan ya. Bukan lemak di dalam tubuh loh. Bukan lemak dalam tubuh, tapi lemak di dalam makanan. Jadi, kita konsumsi bersamaan dengan makanan. Ya. Nah, pada saat kita mengkonsumsi Trimi 2 ini, kita harus meminum air kurang lebih 10-12 gelas. Sehingga ya BAB-nya jadi lancar ya rekan-rekan ya. Nah, kemudian kita ada permen juga, permen Prolis pereda tenggorokan juga. Ini juga bagus sekali. Sangat disarankan untuk mereka-mereka yang mungkin kalau misal di gereja ada tugas-tugas paduan suara atau penyanyi atau katakanlah perokok seperti itu. Nah, ini sangat direkomendasikan sekali karena ini bebas gula ya, seperti itu ya dan ada kandungan propolisnya juga. Ya, nah ini bagus banget untuk pereda tenggorokan. Kalau misalnya kita batuk-batuk, langsung aja konsumsi Prolis ini. Sangat memberikan manfaatnya dengan baik ya. Nah, kemudian kita ada FTech, Water Purification System. Nah, ini adalah pemurni air ya. Jadi ini simple banget. Kita tinggal colok aja, tidak butuh listrik ya. Ini bisa langsung diminum. Seperti itu. Jadi kita tinggal colok di keran aja. Nah, ini bagus banget nih FTech ini. Nah, kemudian nah, itu adalah produk-produknya. Wah, Jai, banyak banget ya, Jai, produk-produknya. Gue bingung nih, Jai, mau beli yang mana ya kira-kira ya produknya, Jai. Nah, jangan bingung rekan-rekan. Kita di HDI telah menyediakan 6 paket isi starter, rekan-rekan. Nah, yang pertama kita ada paket keluarga. Nah, tapi sebelumnya saya tanya dulu nih ke rekan-rekan. Rekan-rekan pasti setuju ya sebelum kita memulai jualan ya, pasti kita pengen dong coba dulu produknya. Setelah kita coba ya, baru kita yakin nih, bener nggak? Kalau kita nggak pernah coba, pasti kita nggak yakin dong ya rekan-rekan ya. Boleh jawab di kolom chat nih rekan-rekan nih ya. Nah, karena kalau misalnya kita belum pernah mencoba, kan kita juga bingung untuk menjelaskan ke orang lain seperti itu. Nah, jadi kita harus mencoba dulu seperti itu baru kita yakin, baru kita tahu oh nih ternyata ini rasanya ini seperti itu. Nah, kemudian ini saya langsung aja, kita ada 6 paket ya. Paket yang pertama isi starter ini adalah 4-star pack. Ini paket keluarga rekan-rekan. Nah, saya suka paket ini kenapa? Karena ini langsung komplit semuanya, ini ada 4-star-nya ya. Free-nya adalah Kids Free seharga 360.000.
lalu free member pula lagi. Seperti itu, ya. Lalu kemudian kita juga kalau misalnya kita punya rekan kerja yang mau beli paket isi starter, kita dapat lagi cashback 120.000 rekan-rekan. Seperti itu. Jadi ada 3 manfaat ya rekan-rekan ya. Nah, kemudian paket kita yang selanjutnya adalah ProPoelx Power Pack. Nah, ini untuk mereka-mereka yang mungkin tidak punya anak dan aktivitasnya cukup tinggi ya, sering keluar seperti itu khususnya pada saat corona ya, saat ini ya. Corona lagi tinggi. Nah, ini bisa banget nih konsumsi ini nih. Seperti itu. Nah, kemudian untuk mereka-mereka yang bermasalah ya, atau misalnya katakanlah lagi program hamil. Nah, ini bisa banget konsumsi Ultraman Pack ya. Ini di sini ada Ultraman Pack, lalu juga ada Royal Jelly, Propoelix dan juga Polyenergi. Bagus banget ya, komplit ya. Nah, ini untuk mereka-mereka yang bermasalah dengan kolesterol. Nah, free-nya enzim mineral. Nah, kalau ini untuk mereka-mereka yang bermasalah dengan eh, penyakit yang degeneratif ya, tumor atau cancer ya. Nah, ini free-nya adalah polienergi seperti itu. Nah, kalau ini minimal pembelanjaan 300 poin bisa mendapatkan free anti akne ya rekan-rekan ya. Nah, sekian untuk paket-paket. Oke. Nah, ini sebenarnya rekan-rekan yang merubah pola pikir saya nih rekan-rekan nih. Jadi sebelumnya kan saya sempat kerja di travel nih rekan-rekan nih. Pekerjaan saya sebelumnya. Nah, akhirnya saya mau memutuskan untuk full time di HDI, kenapa sih? Nah, ini sebenarnya yang merubah pemikiran saya, khususnya di era pandemi ini rekan-rekan ya. Nah, kalau misal kita lihat di sini ya, di sini ada lingkaran kebutuhan dan keinginan versus lingkaran pendapatan. Kita kebutuhan dan keinginan kita sebesar ini rekan-rekan, tapi pendapatan kita segini. Bayangkan, apalagi kalau misalnya kita kerja di kantor, banyak yang mengalami masalah pemotongan gaji rekan-rekan, ya. Nah, ini pasti sangat mencekik sekali ya untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, apa sih kebutuhan kita ya kan? Yang pertama pasti ya, rumah. Nah, rumah idaman, kita pengen rumah yang bagus, kemudian ventilasi, udara yang bagus juga ya, rumah yang sesuai dengan keinginan kita. Cuma karena harga rumah itu tinggi, nah kita tidak bisa membelinya. Bahkan kalau dengan gaji kita kantor aja, itu juga tidak bisa. Seperti itu. Nah, paling enggak kita KPR. Nah, KPR, harga rumah sama harga KPR atau bunga KPR itu hampir sama loh rekan-rekan loh, ya kan? Nah, kemudian mobil rekan-rekan, mobil juga sekarang bukan lagi barang mewah, tetapi sebuah kebutuhan. Kita pengen kemana-mana itu naik mobil ya, biar aman ya, terlindung terutama dari virus ya, seperti itu ya. Juga aman dari kalau misalnya ada orang-orang penjahat segala macam seperti itu kan kita pengen naik mobil seperti itu lebih aman daripada naik motor ya. Nah, cuma kan harga mobil lebih mahal juga sekarang ya kan. Nah, lalu kemudian jalan-jalan. Saya background-nya travel. Dulu kalau misalnya ya kita mau ke Eropa lah ya. Ke Eropa, itu satu orang aja paling nggak mesti 20 sampai 30 jutaan. Itu juga tergantung isinya lagi ya. Seperti itu ya. Ya jangankan ke Eropa lah ya, ke Asia lah ya. Kurang lebih kan ya sekitar 5 jutaan, 6 jutaan seperti itu. Nah, itu udah mahal. Kita pengen ajak keluarga kita jalan-jalan, saudara kita jalan-jalan, seperti itu. Nah, itu nggak bisa. Karena apa? Ya, masalahnya ini. Pendapatan kita ini loh yang kecil. Seperti itu. Nah, kemudian adalah pendidikan sekarang. Nah, pendidikan anak itu sangat penting loh. Ya kan? Nah, pendidikan sekarang itu udah harganya jutaan, puluhan juta, bahkan kuliah ratusan juta. Nah, pendapatan kita yang segini, kira-kira bagaimana kita bisa mengcover ini? Seperti itu. Nah, jadi waktu itu istri saya bilang, "Yang, kenapa sih kamu nggak mau coba ikutin aku jalanin? Kita cobalah memperbesar lingkaran pendapatan kita. Ini bisnisnya bagus loh, gitu. Kenapa kita nggak coba aja? Siapa tahu bisa berhasil. Kan kita rezeki nggak ada yang tahu. Selama itu legal, positif, why not? Seperti itu. Lalu saya pikir-pikir, ada kali saya pikir-pikir sampai 5 bulan seperti itu. Akhirnya saya memutuskan untuk resign dan saya full time di sini. Akhirnya saya, wah, boleh juga nih bisnis ini dapat meningkatkan lingkaran pendapatan saya sehingga setara nih rekan-rekan nih. Setara ya, seperti itu. Nah, kalau kebanyakan orang ya kan pasti berpikir, kira-kira alternatif apa sih yang bisa membantu saya untuk meningkatkan pendapatan saya ya. Nah,
sebelum saya masuk ke sini, ke HDI, pasti kita berpikir awal-awal adalah pekerjaan dengan gaji lebih tinggi. Kalau misalnya kita kerja di kantor, rata-rata itu gaji sudah dipatok oleh atasan. Karena saya sendiri pun pernah sebagai atasan juga di sebuah perusahaan travel seperti itu. Jadi saya tahu seperti apa gitu ya. Salary-nya mesti seperti apa, kira-kira batasannya seperti apa, seperti itu. Lalu kemudian kerja double shift. Sebulan 2 bulan sih oke. Tapi kalau bulan ketiga, yang ada kita jatuh sakit. Sehingga uang yang ada, yang kita kerja hasilnya, nah, kita pakai untuk berobat, seperti itu. Lalu partnership. Nah, banyak dulu yang mengajakin saya partnership seperti itu. Tapi saya pikir-pikir lagi, wah kalau partnership saya juga ngeluarin harus modalnya gede, seperti itu. Belum lagi kalau misalnya saya sama teman, wah berpotensi cekcok juga nih, seperti itu. Karena jangankan sama teman, sama keluarga aja bisa jadi cekcok loh. Masalah keuangan, seperti itu. Akhirnya saya bilang sama teman saya, oh nggak dulu deh, lain kali aja, seperti itu. Lalu akhirnya saya berpikir untuk coba berwirausaha sendiri, ya. Kalau berwirausaha sendiri, saya melakukan yang namanya studi kelayakan bisnis, rekan-rekan. Nah, studi kelayakan bisnis, dulu saya pernah buka sebuah toko Takenoi di Season City, rekan-rekan. Nah, kita harus keluarkan yang namanya modal, itu sewa tempat. Sewa tempat setahun itu adalah hampir 20 jutaan ya. 10 sampai 20 jutaan. Lalu belum stok barang, 100 sampai 200 juta. Belum banyak barang-barang yang BS katakanlah seperti itu atau yang rusak sehingga merugi karena satu ciki aja saya untung paling cuma 2.000 dan kalau misalnya ada yang BS, ada yang rusak, wah ruginya bisa dibayangkan lah ya, berapa? Kalau 5 ciki, wah itu udah banyak banget yang ruginya ya. Nah, kemudian fasilitas seperti rak ya, satu rak aja itu 20 juta loh, berikut dengan desain Takenoy-nya, seperti itu. Belum gaji pegawai. Lalu pengadaan dan pemasaran produk rekan-rekan. Dan juga sistem manajemen. Ya kan kita harus pikirin juga nih sistem manajemennya seperti apa gitu. Lalu pengetahuan hukum dan perpajakannya seperti apa gitu kan. Nah, kemudian resikonya tinggi. Kalau misalnya kita gagal, modal kita akan hilang, bahkan termasuk harta pribadi. Dan juga kalau misalnya kita minjem nih dan nggak bisa kembaliin rekan-rekan, ada potensi yang namanya tuntutan hukum. Nah, lalu saya berpikir, ada nggak sih bisnis idaman dengan modalnya minimal? Kalau saya misalnya kenapa-napa, aman lah seperti itu. Resikonya minimal, nggak usah pusing saya. Gitu. Kalau misalnya saya kenapa-napa atau gagal. Lalu potensi pendapatannya besar tapi, ada nggak sih bisnis seperti itu? Waktunya bebas, ekspansi usaha mudah dan luas. Ya, tidak dibutuhkan pendidikan dan pengalaman tertentu. Lalu sistem yang sudah terbentuk dan peluang yang besar. Nah, kira-kira menurut rekan-rekan, semua yang hadir di sini pada pagi hari ini, ada nggak sih? Boleh dong klik di kolom chat, biar saya tidak ngomong sendiri nih rekan-rekan nih. Jadi saya pengen tahu nih, reaksi dari rekan-rekan nih. Ada nggak sih bisnis idaman itu? Oke, ada ya rekan-rekan ya. Oke, yang lain gimana? Menurut rekan-rekan ada nggak nih bisnis idaman tersebut? Karena saya juga pengen nih bisnis idaman tersebut yang bisa membantu saya secara finansial pastinya ya. Ada ya rekan-rekan ya. Nah, ternyata ya, ini benar banget ya jawabannya ya. Nah, bisnis idaman itu adalah network marketing rekan-rekan. Nah, kita bisa lihat di sini bukti nyata ya. Rekan-rekan bisa beli bukunya ya di sini ya. Saya juga ada bukunya nih rekan-rekan. Nah, ya. The Magic of Thinking Success ya, seperti itu ya. 20% menjadi jutawan itu melalui pemasaran jaringan. Itu sudah ada bukti loh. Bukan hanya sekedar kata-kata. Lalu di majalah Success Magazine, 50 orang terkaya di Amerika, 9 diantaranya lahir dari network marketing. Seperti itu. Lalu kemudian di sini ya rekan-rekan ya, ada 3 jenis utama sistem bisnis yang umum dipakai. Yang pertama adalah mengembangkan sistem sendiri rekan-rekan. Saya ambil contoh ya rekan-rekan ya. Kalau kita ngembangin sistem sendiri rekan-rekan, itu contoh LG ya. LG atau misalnya Adaro, misalnya Indofood seperti itu. Kemudian Matahari Group seperti itu. Nah, tapi kita harus membutuhkan modal yang besar. Kalau kita mengembangkan sistem sendiri. Benar apa benar? Ya. Kita kembangkan sistem sendiri nih.
kita butuh modal yang besar dan membutuhkan waktu yang sangat lama dan belum tentu berhasil. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah bisnis waralaba, rekan-rekan. Nah, kalau waralaba ini franchise ya, rekan-rekan ya. Nah, kalau misalnya franchise itu juga membutuhkan modal yang sangat besar dan kita juga harus in charge di dalamnya, ya. Karena kita tidak bisa sebagai atasan kita mempercayakan 100% kepada bawahan kita untuk menjalankan bisnis tersebut, bisnis franchise tersebut. Pasti ada yang mungkin katakanlah bisa dibilang tidak dipercaya dan segala macam seperti itu, ya kan. Nah, sebenarnya yang paling memungkinkan apa sih? Yaitu adalah pemasaran bisnis jaringan, rekan-rekan. Kita tidak membutuhkan modal yang besar, rekan-rekan. Modalnya kecil, hanya dibutuhkan apa sih? Modalnya kita gigih doang, mau belajar, seperti itu, ya. Nah, ini kita ada di buku yang namanya buku Cash Flow Quadrant ya, rekan-rekan ya. Ini bisa dibaca ya, bisa dibeli juga bukunya, ada juga di Shopee ya, di Tokopedia juga ada. Nah, ini kita bisa baca juga. Nah, jadi memang yang memungkinkan adalah pemasaran jaringan, ya. Kemudian, nah di sini nih, di majalah Warta Ekonomi, profesi termahal di tahun 2000-2001 itu adalah distributor MLM. Ya, bisa kita lihat di sini income-nya 100 sampai 200 juta. Bahkan profesi yang lain pun tidak bisa menyamai income-nya profesi distributor MLM seperti itu, ya. Ini waktu itu ada zamannya Joshua ya, ada Joshua waktu itu lagi tenar-tenarnya lagu diobok-obok ya, mungkin pada tahu ya ini ya. Nah, jadi tetap yang paling besar adalah distributor MLM. Lalu kemudian di universitas luar negeri ya, di 4 universitas. Kita lihat di sini ada Stanford University, Utah Valley State College, lalu University of Illinois at Chicago, University of Southern California. Nah, ini mereka telah mengadakan yang namanya konvensi tingkat tinggi mengenai network marketing. Kalau misalnya network marketing itu tidak bagus, tentunya tidak akan berkembang dan bertambah banyak. Dan tentunya tidak akan ada yang mau join atau bergabung seperti itu. Atau tidak akan ada yang mau buat kan kalau misal tidak bagus seperti itu. Jadi sudah ada bukti-buktinya. Lalu kemudian kan ada banyak nih rekan-rekan MLM seperti itu. Lalu MLM yang bagus seperti apa sih rekan-rekan? Nah, MLM yang bagus dan benar adalah dia ada yang pertama 4P ya. Ini P yang pertama adalah pendidikan. Jadi tidak hanya sekedar memotivasi, tetapi ada pendidikan berjenjang. Jadi diajarkan seperti itu. Oh, ini kamu caranya seperti ini kamu caranya seperti ini. Jadi dari level terendah sampai level tertinggi kita diajarkan di sini. Lalu kemudian perusahaannya atau company-nya. Nah, kalau misalnya perusahaan atau company udah ditunjang oleh produk yang bagus, pastinya bagus pula, ya kan? Apalagi perusahaan ini juga udah lama, ya kan? Sejak dari tahun 94 sampai dengan sekarang. Seperti itu. Lalu produknya sendiri, ya rekan-rekan tadi udah menyaksikan ya, bagaimana bergunanya produk kita untuk banyak orang di luaran sana. Lalu potensi penghasilan. Nah, di sini ada business plan dan juga sharing-nya. Jadi kita juga share secara detail ya. Nah, kita ini tidak tutup-tutupi ya, seperti itu ya. Kita terbuka tentang bisnis plan-nya. Kalau di luaran sana mungkin banyak sekali yang di-hide atau disembunyikan seperti itu. Pokoknya kamu begini-begini, kamu dapat segini seperti itu. Nah, kita tidak tahu perhitungannya. Kalau di HDI, kita dijabarkan perhitungannya seperti itu. Nah, ini adalah 4P yang mendasari kenapa saya mau join di HDI juga. Lalu kemudian yang selanjutnya adalah, nah, billionaires. Ini adalah sistem kita sudah pengalaman lebih dari 23 tahun. Menghasilkan jutawan dan miliarder-miliarder baru di Indonesia dan juga luar negeri. Jadi ini mereka-mereka yang sudah berhasil dan mendapatkan reward jalan-jalan ya rekan-rekan ya. Jadi udah mendapatkan cash award juga, royalti juga, dan juga reward jalan-jalan. Bayangkan rekan-rekan, perusahaan mana ya kan yang memberikan seperti ini? Pekerjaan mana yang memberikan pekerjaan seperti ini rekan-rekan? Ya kan tidak banyak pastinya ya. Nah, salah satunya HDI yang memberikan benefit-benefitnya ya. Nah, kemudian ini kita juga ada event-event rekan-rekan, event-event ya untuk training-training kita. Jadi kalau misalnya kita ingin berhasil di bisnis HDI, itu cuma
modalnya adalah kalau tadi saya bilang adalah kegigihan, keinginan mau belajar rekan-rekan. Nah, kita bisa mengikuti training ini. Kalau zaman dulu itu kita trainingnya adalah melalui itu offline ya rekan-rekan ya. Kalau sekarang kita online. Bahkan kita menerima rekor muri ya hampir 30.000 peserta ya kemarin ya tahun 2020 ya. Nah, ini peserta meeting online terbanyak. Lalu kemudian kita ada training-training juga, disupport juga untuk 5 training dasar, semuanya ada di YouTube ya rekan-rekan ya, 5 training dasar kita bisa pelajari rekan-rekan. Nah, di sini kita ada juga buku-buku yang direkomendasikan. Nah, ini sebagai contoh aja rekan-rekan saya kasih tunjuk ya rekan-rekan ya. Kita juga wajib punya rekan-rekan. Bayangkan kalau kita mau sebagai konsultan kesehatan, tapi kita tidak tahu apa yang kita rekomendasikan, ya. Nah, bagaimana caranya kita memberikan informasi yang benar kepada orang lain. Lalu kemudian ada buku-buku yang perlu kita pelajari juga. Nah, ini juga ya, buku Secret MLM ya. Ini juga wajib banget kita punyai ya. Kita bisa beli juga di online ya. Kemudian ada buku-buku seperti ini juga rekan-rekan. John C. Maxwell ya. 25 ways to win with people, seperti itu ya. 25 cara untuk memenangkan orang lain ya, seperti itu ya. Nah, ini juga ada banyak banget buku-buku rekan-rekan. Nah, ada banyak banget ya. Jadi kalau misal kita ingin berhasil, artinya kita semua harus mengikuti yang direkomendasikan. Nah, pastilah kita berhasil, seperti itu. Nah, kalau misalnya gagal, pasti ada yang salah dengan orang tersebut. Ya, rekan-rekan ya. Nah, kemudian kita juga bisa mendengarkan ya informasi-informasi HDI, pembelajaran HDI, sharing-sharing para leaders melalui aplikasi BEC, rekan-rekan. Bisa kita download di Play Store. Ini free ya, tapi ada yang berbayar kalau untuk VIP-nya sendiri. Seperti itu. Lalu yang lain-lain ya. Nah, kemudian apa sih keuntungan yang kita dapat kalau misalnya kita menjalankan bisnis HDI, rekan-rekan? Yang pertama, rekan-rekan, adalah penghasilan tidak terbatas ya, rekan-rekan ya. Penghasilan yang tidak terbatas, jadi kita bisa sekeras-kerasnya kita kerja, ya, sesemangat-semangatnya kita kerja, ya itulah penghasilan atau hasil yang kita dapat seperti itu. Karena kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil, proses tidak pernah mengkhianati hasil. Lalu royalti dan saham, udah pasti. Perusahaan mana yang memberikan royalti dan saham seperti itu? Lalu dapat diwariskan, ya. Jadi bukan pekerjaannya loh, tapi income-nya loh rekan-rekan yang dapat diwariskan di HDI. Luar biasa nggak? Jadi kita bisa wariskan ke anak kita seperti itu. Lalu kemudian jalan-jalan keliling Indonesia dan mancanegara. Dan juga kesempatan untuk pengembangan diri rekan-rekan. Kesehatan dan kesejahteraan keluarga serta orang lain. Pastinya ya, karena kita ini menjual atau menjalankan bisnis tentang kesehatan. Ya. Lalu kemudian yang selanjutnya apa sih? Nah, yang selanjutnya adalah dengan modal yang minimal, kita memiliki 2 hak rekan-rekan. Yang pertama itu sebagai pengecer. Kita mendapatkan keuntungan 20-25%. Yang kedua adalah sebagai enterpriser rekan-rekan. Nah, kita lihat ya ilustrasi saluran distribusi pada umumnya di sini. Nah, kalau pada umumnya dari pabrik ke distributor atau enterpriser, lalu ke agen, grosir, toko pengecer, lalu konsumen. Tapi kalau di HDI itu langsung dari distributor ke konsumen, seperti itu. Sehingga memotong mata rantai ini. Nah, harganya jadi reasonable, dapat dijangkau. Nah, kembali lagi ke sini rekan-rekan, kita memiliki 2 hak rekan-rekan. Nah, hak yang pertama mungkin terlihat menggiurkan. Ya, karena kita mendapatkannya besar. Tapi saya mau ngajak rekan-rekan nih fokus ke 5%. Kenapa? Saya ambil contoh ilustrasi seperti ini. Kalau ada yang namanya pabrik rokok, rokoknya didistribusikan melalui agen-agen untuk penjualannya dengan reseller yang jualan sendiri. Kira-kira yang lebih cepat bikin si pabrik kaya ini distributor atau pengecer, rekan-rekan? Boleh ya, jawab di chat ya. Kira-kira yang mana nih? Menurut rekan-rekan nih. Kira-kira distributor atau pengecer ya? Kalau misalnya kita lihat di sini, sebagai seorang pengecer, oke lah. Katakanlah kita memiliki income yang sangat besar. Seperti itu ya. Karena sekali jual itu langsung dapat ya. Langsung dapat komisinya gede seperti itu.
Oke, ada yang jawab pengecer, pengecer. Nah, lalu ada yang jawab distributor ya rekan-rekan ya. Oke, baik. Jadi kita lihat ya di sini ya. Kalau misalnya distributor, pabrik melalui distributor, dia mendistribusikan ke agen-agennya ya, itu pangsa pasarnya tidak terbatas rekan-rekan. Tapi kalau misalnya pengecer, katakanlah saya nih sebagai pengecer, saya jual Clover Honey ke saudara saya, paling dia beli sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya kita sebagai distributor rekan-rekan, nah pangsa pasar kita ini tidak terbatas. Nah, ini yang saya maksud sebagai distributor rekan-rekan. Nah, contohnya adalah seperti ini. Kita sebagai distributor atau sebagai koordinator enterprise rekan-rekan, ya, kita mempunyai produk ya, kita mendistribusikan melalui agen-agen kita rekan-rekan, ya. Nah, kita cukup cari 5 orang aja. 5 orang aja. Mungkin di handphone kita ada 100, ada 200, ada 300 seperti itu ya rekan-rekan ya. Tapi di sini kita hanya butuh 5 orang aja rekan-rekan yang mau menjalankan bisnisnya secara bersama-sama dengan kita, lalu bisa presentasi. Seperti yang saya lakukan, tidak perlu presentasi. Seminar seperti ini paling nggak one on one ya. Nah, lalu mereka menghasilkan lagi nih 25. 25 jadi 125, 125 jadi 625, 3.000, 15.000. Bisa dibayangkan 5% tadi ya, sampai kedalaman berapa sih income yang akan kita dapat ya. Pastinya luar biasa, unlimited rekan-rekan, seperti itu. Karena pangsa pasarnya tidak terbatas. Nah, kalau yang tadi pengecer pasti kan kita ya tadi, jual sekali udah, seperti itu. Nah, jadi pangsa pasarnya terbatas. Lalu kemudian yang selanjutnya adalah, nah, ini yang saya bilang kita sangat detail ya. Nah, ini easy one plan kita. Easy one plan kita ada peringkat terendah sampai yang tertinggi. Peringkat yang terendah itu adalah 300 BP dengan peringkat enterpriser sama ya. Royal Crown juga 300 BP rekan-rekan. Nah, di HDI ada leader kita, income-nya sudah miliaran rekan-rekan. Nah, jadi dari peringkat terendah sampai peringkat tertinggi hanya cukup 300 BP aja ya. Cukup 300 BP aja omset pribadi ya rekan-rekan ya. Omset pribadi. Nah, ini kita bisa yang namanya ya, menarik bonus-bonus kita sampai kedalaman. Ya, bonus A, bonus B, bonus C, bonus D, sampai royalti rekan-rekan. Seperti itu. Nah, cuma rekan-rekan, saya pengen ajak rekan-rekan untuk fokus ke Diamond Leader. Kenapa Diamond Leader? Nah, untuk lebih detail ya, untuk bonus-bonus ini, nanti rekan-rekan bisa menghubungi rekan-rekan yang mengundang kalian ya, untuk dijelaskan lebih lanjut, karena ini akan memakan waktu penjelasan kurang lebih hampir 2 jam, karena ada perhitungannya secara detail, seperti itu. Makanya tadi ada training 5 training dasar tadi ya. Nah, ini saya ajak rekan-rekan masuk ke Diamond Leader, rekan-rekan. Nah, Diamond Leader, potensi pendapatan Diamond Leader adalah sampai segini ya. Nah, tapi persyaratan bulanannya kita lihat nih. 300 BP aja rekan-rekan. 300 BP dengan omset 900.000 BV ya. Kita memiliki rekan kerja ya. 5 rekan kerja. Nah, 5 rekan kerja dikalikan 5%, kita dapat segini. Kemudian sampai 390 kita dapat segini nih. 21 miliar. Lalu kalau di total-total per bulannya kita dapat segini rekan-rekan. 25 miliar ya rekan-rekan ya. Nah, idealnya nih rekan-rekan ya, kalau misalnya kita menjalankan sebuah bisnis, pasti menjalankan paling nggak setahun dong ya rekan-rekan ya. Baru kita bisa tahu nih rekan-rekan nih, kira-kira ini bisnis layak nggak sih untuk kita jalankan. Nah, katakanlah rekan-rekan, bisnis ini kita jalankan dalam waktu hanya setahun ya. Keberhasilannya hanya 10%, gagalnya 90%. Kira-kira nih, berapa income yang kita dapat rekan-rekan dari sini? Kira-kira berapa nih rekan-rekan nih? 2,5 M ya, rekan-rekan ya. Nah, luar biasa bukan? Nah, kemudian katakanlah gini lah, jangan 10% lah berhasilnya. Katakanlah 1%. 1% aja, seperti itu ya. 1% aja dari 25 miliar. Kira-kira berapa yang kita dapat rekan-rekan dari sini ya? Nah, pastinya masih dapat 250 juta ya.
Nah, bukankah ini bisnis yang luar biasa? Bukankah ini bisnis yang layak untuk kita jalankan? Seperti itu rekan-rekan ya. Nah, kemudian, tapi ada nih teman saya yang bilang gini, wah Jai, ini sih bisnisnya bagus ya Jai. Wah, gagal 90%, berhasil 10%, dapatnya sekian. Berhasil 100%, dapatnya sekian. Tapi Jai, ya teman saya bilang gini, tapi Jai ini udah banyak banget Jai yang jalanin Jai. Papa gua, paman gua, sepupu gua, gitu kan. Kemudian saudara-saudara gua seperti itu. Tapi kita lihat data di sini ya rekan-rekan ya. Ini adalah data ya yang di sini ya. Di tahun 94 HDI masuk ke Indonesia itu enterpriser masih 0 rekan-rekan. Penduduk kita segini ya menurut BPS ya pada saat itu ya. Penduduk kita segini. Nah, sekarang ya di tahun 2021 penduduk kita adalah 270 juta. Nah, enterpriser kita 2 juta. Nah, artinya apa? Pertambahan enterpriser kita ini tidak bisa mengejar pertambahan penduduk. Seperti itu. Nah, jadi sebenarnya pangsa pasar kita masih luas. Nah, rekan-rekan bisa bayangkan ya, saya ada analogi seperti inilah rekan-rekan ya. Ini kita tahun 94 HDI masuk ke Indonesia ya kan. Nah, katakanlah yang tahun 94 itu kan yang lahir tahun 94 itu kan mereka masih kecil-kecil ya, masih baby face, masih kecil ya kan, masih sekolah atau SMA, SMP atau SMA seperti itu. Nah, sekarang tahun 2021. Nah, itu kita bisa loh tawarin mereka. Kita bisa loh ajak mereka dan ada kemungkinan mereka untuk menjalankan bisnis ini, rekan-rekan. Karena apa? Mereka itu kan udah kerja dan juga mereka ada kebutuhan yang namanya tanggung jawab untuk keluarga, beli susu lah, seperti itu, penghasilan untuk keluarga, beli rumah dan lain-lain sebagainya, seperti itu. Jadi sebenarnya kita masih mempunyai peluang untuk mengajak mereka, ya, orang-orang yang lahir di tahun 94 atau orang-orang yang pada saat itu mungkin masih SMA atau SMP seperti itu atau SD seperti itu, ya. Jadi peluangnya masih besar banget loh rekan-rekan, seperti itu. Belum lagi ini 2 juta ini sebenarnya yang member, ya, banyak yang konsumsi dan juga banyak yang udah member expired lalu mereka join lagi seperti itu. Jadi peluang kita masih besar dan juga ya rekan-rekan kalau tadi rekan-rekan lihat di awal, kita mempunyai jaringan itu sampai ke luar negeri. Ya kan di Malaysia, Filipina, Singapura, seperti itu. Saya sendiri punya rekan kerja di Malaysia, ya. Jadi pangsa pasar kita ini luas sekali rekan-rekan, seperti itu ya. Nah, lalu kemudian wah Jai, ini sih bagus banget ya. Boleh banget nih Jai. Tapi Jai, kalau gue pengen join nih Jai, tapi tunggu dulu deh Jai. Gue pengen tanya nih Jai sama lu nih Jai. Ini teman saya bilang seperti ini. Jai, kalau misalnya nih gue join ya kan, ini bagus sih Jai, ya kan kayak yang tadi nih. Ini kalau berhasil 1% aja, ya kan kita masih dapat 250 juta. Tapi kalau misalnya gue join, lu dapat komisi nggak Jai? Atasan lu ada atasan lagi nggak seperti itu ya? Nah, kurang lebih seperti ini ya. Karena ini banyak yang bilang bisnis ini menguntungkan yang di atas seperti itu. Nah, kalau misal nguntungin 5% sih nggak apa-apa, Jai. Tapi kalau misalnya yang di atas-atas lu kan gue nggak kenal. Nggak mau ah, gue kerja capek-capek, ya kan? Lalu nguntungin yang di atas. Seperti itu. Dan mereka gue nggak kenal. Bukan saudara gue, bukan teman gue juga. Teman gue cuma lu doang, Jai. Seperti itu. Nah, lalu saya tanya, oh, memangnya lu bisnisnya apa? Seperti itu. Oh, lalu dia jawab, oh, bisnis gue toko konveksi, Jai. Oh, gue tahu, lu mau bilang pastikan. Oh, gue kainnya ngambil dari temen gue. Seperti itu. Lalu gue jahit, gue jual, untungnya buat gue sendiri. Oke, sorry bro ya, gue ambil ilustrasi seperti ini. Saya bilang seperti itu. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kalau saya jabarkan, ya, kalau misalnya toko konveksi ya kan, kamu tadi bilang kamu ngambil sama teman kamu toko kain. Oke lah, ini kenal ya kan. Nah, tapi apakah kamu kenal sama agen kain? Agen kain ngambil dari pabrik kain. Pabrik kain ngambil dari pabrik benang. Pabrik benang dari petani kapas. Petani kapas pengen nonton televisi rekan-rekan. Belinya di mana? Toko televisi ya rekan-rekan ya. Lalu toko televisi beli di agen televisi. Agen televisi beli di pabrik televisi. Pabrik televisi ya kan punya karyawan. Pengen beli baju nih rekan-rekan. Belinya di mana? Toko konveksi ya rekan-rekan ya pasti ya. Nah, artinya setiap bisnis itu adalah
simbiosis mutualisme. Kalau misalnya kita tidak mau menguntungkan orang lain, tentunya kita tidak perlu beli baju yang mereknya katakanlah, oh Uniqlo. Kan Uniqlo bosnya kita nggak kenal. Kemudian Crocodile. Crocodile kan kita nggak kenal. Hermes, tas Hermes. Kan kita nggak kenal. Seperti itu. Itu udah nguntungin orang lain nggak? Atau misalnya katakanlah kita kerja di sebuah perusahaan. Kalau misalnya kita tidak menghasilkan, lalu kita dapat nggak sih gaji? Kita digaji nggak sih? Atau kita didepak? Seperti itu. Kalau kita nggak menghasilkan, pasti kita depak dong. Karena kan kita tidak menghasilkan buat perusahaan. Kita tidak memberikan benefit, tidak memberikan omset. Seperti itu. Atau keuntungan buat perusahaan. Ya kan? Artinya pasti kita akan didepak. Jadi, setiap bisnis apapun, ya sadar nggak sadar, ya kita itu simbiosis mutualisme. Saling membutuhkan, saling menguntungkan. Seperti itu. Nah, kecuali misalnya kita masuk hutan nih. Nah, kembali ke zaman purbakala. Nah, itu pasti tidak saling menguntungkan karena apa-apa kita sendiri, pakai bajunya ambil dari pohon segala macam. Pohon aja saya rasa nebang juga kita pasti dimarahin ya, dicari tahu nih siapa yang nebang pohonnya seperti itu kan. Nah, kemudian ada juga nih teman saya yang bilang gini, "Jay, ini MLM ya, Jay?" Wah, kalau MLM gua nggak mau aja. Pernah jalanin bisnis semacam ini selama 6 bulan, tapi hanya dapetin 5 juta. Lalu saya tanya, "Oh, emang satu hari kamu kerjainnya berapa jam?" Seperti itu kan. Dia bilang, "Oh, 3 sampai 5 jam, Jay. Ini kan part-time, nggak apa-apa dong." Gitu kan. Ya memang benar part-time. Nah, tapi kita lihat di sini ya. Katakanlah 1 minggu 3 sampai 5 jam. Kita ambil yang paling tinggi ya. Nah, dalam 1 bulan ada 4 minggu. Kita kalikan 5 jam. Nah, dapatlah 20 jam, rekan-rekan. Per bulan, 20 jam ya. Lalu, tadi kan 6 bulan nih, kita baru dapetin 5 juta. Hanya dapetin 5 juta. Ya. Nah, 6 bulan, kita kalikan 20 jam, rekan-rekan. Dapatnya 120. Kalau jam kantor kita rata-rata office hour kan itu 8 jam ya, rekan-rekan ya. Nah, kita bagi 8, dapat 15 hari. Nah, kira-kira menurut rekan-rekan, oke nggak kalau misalnya 15 hari ya, lalu kita dapat segini rekan-rekan, 5 juta. Seperti itu. Oke nggak sih menurut rekan-rekan 5 juta? 15 hari loh kerja. UMR aja nggak dapat loh, UMR Jakarta loh. Seperti itu. Nah, jadi ini kita ngitungnya adalah bukan berdasarkan kita join pertama ya rekan-rekan ya, tapi berdasarkan kapan kita action-nya, kapan kita prospeknya. Kalau ngitung kita join mah itu gampang, tapi kalau kalau join itu kan kita bukan bekerja namanya. Belajar itu bukan bekerja loh, seperti itu. Tetapi kita bekerjanya itu, kita action-nya itu, kita prospek orangnya itu yang disebut dengan bekerja. Nah, ini sama aja seperti kita gini, buka toko di Mall Taman Anggrek seperti itu. Kalau kita Mall Taman Anggrek, kita buka toko, kita sewa toko seperti itu. Nah, kalau misalnya kita jarang buka atau bukanya cuma 2 jam, padahal mall bukanya dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Nah, kira-kira untungin nggak? Seperti itu. Kan pastinya enggak ya. Sama aja kayak kita, gitu kan. Kita ada bisnis, kita nggak pernah ngejalanin, ya pasti nggak akan pernah menguntungkan kita. Seperti itu. Nah, kemudian ada juga nih yang bilang, "Wah, Jay, gue nggak mau ikut MLM. Temen saya pernah ikut, tapi banyak yang gagal." Seperti itu. Jadi sebenarnya, kalau misalnya banyak yang gagal itu adalah, ini bukan gagal rekan-rekan, tapi mereka-mereka yang menyerah sebelum mereka berhasil. Gitu. Ya. Jadi ini banyak banget yang terjadi ya. Nah, kalau dalam kondisi seperti itu, kita bisa lihat ya, kalau di sini ada yang gagal, tapi di sini ada loh yang berhasil. Nah, kita bisa lihat di sini, ada Pak Chandra Gunawan dan Ibu Tanti Kamila. Nah, income-nya juga udah miliaran. Lalu Dr. Roy Sugiawantoro, income-nya hampir 5 miliar. Lalu Pak Leon dan juga Ibu Anggraini, yang income-nya yang awalnya dulu kerja sebagai di karyawan swasta ya. Nah, income-nya puluhan juta. Ya kan? Nah, tapi mau loh memulai menjalankan bisnis ini ya kan, dari yang tadi 225.000 tadi income-nya seperti itu. Karena dia tahu, wah ini bisnis luar biasa banget kalau saya tekunin, kalau saya jalanin dengan gigih seperti itu. Lalu ini juga banyak mereka-mereka yang berhasil, ada juga dari profesi dokter ya, dan juga profesional juga ada ya, banyak ya. Lalu kemudian ini juga ada profesional banyak. Nah, ini Pak Hernandez Santoso, ini background-nya juga seorang tukang becak ya.
dan juga supir pengantar anak-anak ke sekolah ya rekan-rekan ya. Nah, ini juga bisa berhasil di bisnis ini rekan-rekan. Nah, kemudian ini juga ada juga profesional dan juga pengusaha rekan-rekan. Kalau rekan-rekan tahu ya, Bandar Jakarta Seafood ya, Bandar Jakarta. Nah, ini pemiliknya rekan-rekan, Pak Wendy Santoso ya. Nah, kemudian di sini juga ada yang lain juga ya, mereka-mereka yang berhasil ini ada juga yang mahasiswa ya. Nah, ini banyak banget ya. Nah, kemudian ada juga mereka-mereka yang berhasil ada ibu rumah tangga, lalu kemudian ada lulusan SMA. Seperti itu. Nah, di sini nih rekan-rekan. Nah, saya mau tanya nih sama rekan-rekan nih. Kalau misalnya di sini ada yang gagal, lalu di tengah-tengah ada sistem dan juga ada yang berhasil. Menurut rekan-rekan, sistemnya berhasil atau enggak rekan-rekan? Kira-kira. Boleh ya dijawab di kolom chat ya. Kira-kira kalau misalnya dalam kondisi seperti ini, ada yang gagal di tengah-tengah ada sistem, lalu ada yang berhasil. Kira-kira ini berhasil atau gagal sistemnya rekan-rekan? Berhasil ya, betul. Oke, ada yang lain mungkin menjawab? Ya, jadi benar ya, berhasil ya, karena ada yang berhasil. Jadi saya ambil analogi seperti ini ya. Sebentar. Nah, saya ambil analogi seperti ini, seperti kita ada eh, seorang mahasiswa ya, kuliah ya, dan ada yang DO di tengah-tengah ada sistem, lalu ada yang lulus cum laude. Nah, ini balik lagi ya sebenarnya ya. Kalau misalnya mahasiswa tersebut melakukan ya seperti yang disarankan oleh dosennya ya kan, karena semuanya kan sama nih, pengajarannya sama, dosennya sama, ya kan, semuanya sama seperti itu, kurikulumnya sama. Nah, tapi ada yang gagal dan ada yang berhasil. Nah, itu pertanyaannya adalah ini balik lagi ke orangnya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya berhasil berarti lulus cum laude. Tapi kalau misalnya gagal, nah atau misalnya sampai DO seperti itu. Nah, ini balik lagi ya. Jadi poinnya adalah diri kita sendiri ya. Seberapa jauh kita berusaha seperti itu untuk mau berhasil dalam sebuah bisnis ya. Seperti itu. Lalu kemudian, nah ini nih, ada 3 tipe orang. Ketika kita ajak mereka untuk bisnis, yang pertama mereka akan menjawab gini, ah nggak mau aja, ntar dulu ah, nggak ada waktu, seperti itu. Nah, itu juga banyak ya, tapi jangan khawatir rekan-rekan. Nah, ya, kita move ya ke yang selanjutnya ya. Nah, tipe yang selanjutnya. Wah, nah ini tipe orang yang kalau lu sukses baru gue ikut, seperti itu. Nah, itu juga banyak ya. Nah, itu juga nggak apa-apa rekan-rekan. Nah, tapi ada juga nih, jangan khawatir juga. Ada orang-orang yang seperti ini. Nah, saya ucapkan congrats untuk rekan-rekan yang hadir di ruangan ini pada pagi hari ini ya, yang mau belajar ya tentang HDI ya. Nah, ini adalah orang-orang yang pengen sukses ya, seperti itu ya. Nah, lama-lama yang kedua dan pertama ini mereka akan melihat, wah, ini si Jaya berhasil nih di HDI ini. Wah, gue mau join juga seperti itu. Ah, gue mau gue kontak juga deh gimana sih caranya, kok dia bisa sih seperti itu. Jadi ada kemungkinan ya seperti itu ya. Nah, ini kurang lebih. Nah, ini selesai untuk presentasi saya. Jadi, selamat bergabung bersama kami di HDI dan Billionaires untuk meraih kebebasan waktu dan finansial. Nah, bagi rekan-rekan ya yang diundang sama upline atau rekan kerja rekan semuanya ya hadir di sini. Nah, ini bisa ditanyakan ya secara detail ke upline-nya masing-masing ya, seperti itu ya. Nanti untuk yang rekan-rekan saya sendiri ya, nanti kita bisa lanjut untuk meeting ya kalau misalnya memang ini ya ada waktu ya. Nah, kita bisa lanjut meeting untuk mendiskusikan bisnis ini seperti itu rekan-rekan ya. Untuk bersama-sama bagaimana sih menjalankan bisnis ini secara detail ya. Oke, thank you. Salam sukses buat semua rekan-rekan yang hadir pada pagi hari ini. Sukses selalu. Salam sehat selalu ya. Bye-bye. Di sini
guru.